Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'dah. Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai, mari kita baca sholawat dulu. Kita baca sholawat bersama-sama. Semoga dengan baca sholawat ini, Ibu dan Bapak semuanya, kita semuanya, keluarga kita, diberikan kedekatan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga segala hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, diberikan kabul, diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara kita sering membaca sholawat, kita senang membaca sholawat, kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi yang non muslim silakan disesuaikan dengan bacaan doa atau kalimat-kalimat doa sesuai agama masing-masing ya. Tetap digunakan sesi ini untuk berdoa. Itu ya Ibu dan Bapak semuanya. Mari kita baca sholawat, kita mulai. Shallu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala 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 Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita dimasukkan di golongan umat dari Nabi Muhammad SAW, yang nantinya kita serta keluarga kita diberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah, mungkin sebelum kita cerita ngalor sama ngidul ataupun ngetan sama ngolon, perlu sedikit saja saya cerita ya. Berapa waktu yang lalu, sekitar bulan Juli ya. Bulan Juli 2021 kemarin kita ada salah satu jamaah, cerita sungguh-sungguh terjadi Ibu dan Bapak semuanya. Semoga dengan cerita ini Ibu dan Bapak semuanya juga semakin termotivasi untuk meluruskan niat Ibu dan Bapak semuanya ya. Jadi di antara jamaah kita di sini ya, di rumah sini ada jamaah pengajian yang namanya Pak Mardiman, di mana akhir-akhir ini karena banyak berita miring tentang COVID ya. Jadi di masyarakat kita di sini memang aturannya juga lumayan ketat dari Pemda kita. Jadi di masyarakat pun juga ketika ada sedikit informasi di antara masyarakat yang dinyatakan positif, itu memang
suasananya lebih menegang ya, lebih mencekam seakan-akan. Nah, apa istilahnya, suasana atau situasi dan kondisi di masyarakat yang seperti itu tentunya ada di antara masyarakat itu yang berpikir lebih keras ya mensikapi kondisi ini. Nah, salah satunya itu jadi dari jamaah kita itu Pak Diman, itu Pak Mardiman. Akhirnya beliau itu setelah beberapa waktu ada berita meninggal dunia yang sebenarnya juga enggak COVID ya, enggak COVID, kan tetapi beliau terbawa arus juga ya, terbawa arus ombang-ambing berita apa istilahnya berita COVID ini, sehingga beliau nampaknya berpikir juga keras mensikapinya. Ini harus bagaimana, pergi nggak boleh, kemana-mana nggak boleh, harus diam di rumah saja, suasana PPKM ya, harus di rumah saja. Kemudian itu jadi pikiran, akhirnya malah kondisi beliau itu dari sehat menjadi meriang ya, meriang, gregesi, kepala pusing, nyut-nyut, kemudian wajah itu jadi pucat, putih, pucat itu ya. Kemudian saat saya tahu itu, atau pas ke masjid sholat jamaah itu kan, kebetulan depan rumah saya masjid yang digunakan sehari-hari untuk ngaji anak-anak itu kan, ya di rumah ya di masjid itu, jadi tahu kondisi beliau jamaah saya sama Pak Mardiman itu kan pucat ya, wajahnya itu pucat. Kemudian ketika ke masjid itu juga enggak nyaman rasanya, karena tiap hari tiap saat rasanya bersendawa, kemudian sama mual-mual, bersendawa dan mual-mual. Kemudian kita tanya kenapa Lek? Manggilnya kan Lek. Asam lambung ini. Jari ini dokter asam lambung. Jadi beliau itu sempat kontrol ke dokter di sini ya, di Kulon Progo sini, dokter kontrol. Dari diagnosa dokter itu dinyatakan bahwa asam lambungnya sangat tinggi. Pantas memang beliau merasakan nggak nyaman sekali, pusing, wajahnya pucat, mual-mual, kemudian perutnya kembung, udah nggak nyaman sekali. Kemudian waktu itu saya kasih umbi garut sama bakatul beras merah ya, umbi garut sama bakatul beras merah, umbi garut sama bakatul beras merah, dan juga susu etawa herbal killer itu ya. Kemudian juga vitamin lambung diminum, tak suruh minum, pas di sini juga tak suruh minum, tak bikinkan. Kemudian saya sampaikan, Lek, baca ruqyah mandiri dulu. Nah, jadi sebelum minum Pak Mardiman itu saya minta untuk baca doa ruqyah mandiri. Nah, sebelum minum beliau mendawamkan atau selalu membaca doa ruqyah mandiri itu. Alhamdulillah dalam waktu yang tidak lama, waktu itu sekitar selang 2 minggu ya, saya nggak nanya-nanya lagi, nggak WA di masjid ya di masjid, tapi saya nggak nanya. Suatu ketika saya WA ya, di mana Li? Nah, saya WA di mana? Aku lagi di sawah ya. Kemudian saya telepon, video call itu lah, benar ternyata beliau baru di sawah, buruh kerja di sawah ya. Nah, buruh kerja di sawah. Loh, kok aneh sawah? Wis mari po. Alhamdulillah wis mari. Jadi dari pertama minum susu etawa herbal kelor, kemudian juga mengamalkan doa ruqyah mandiri, minum umbi garut dan vitamin lambung itu. Nah, waktu 2 minggu itu saya telepon, ternyata sudah sehat dan sudah di sawah. Saya tanya kabarnya gimana, masih mual-mual enggak? Udah, ternyata udah sembuh, alhamdulillah. Ibu dan bapak semuanya yang dimuliakan Allah, ketika Allah mau memberikan satu istilahnya rahmatnya kepada hamba, itu keajaiban akan selalu bisa kita rasakan. Yang penting ibu dan bapak semuanya adalah memperbaiki niat. Karena innamal a'malu binniyat. Nah, segala sesuatu, apapun perbuatan atau amal yang kita lakukan, kegiatan apapun yang kita lakukan itu tergantung pada niatnya.
Ketika niatnya itu lurus, ketika niatnya karena Allah, Allah akan memberikan satu keajaiban kepada kita. Satu contoh pada Pak Mardiman itu. Jadi susu etawanya habis, cuman beli 2 bungkus, 1 paket ya, 2 dus. Kemudian vitamin lambungnya 1, belum habis, kemudian Ombigarit 1. Dalam waktu 2 minggu, alhamdulillah, Allah memberikan kesembuhan itu. Padahal awalnya apa? Awalnya pikirannya juga rungsum, pikirnya nggak nyaman, lambungnya gas, asam lambungnya naik. Nah, namun itu tidak menjadikan satu problem, satu masalah. Nah, Pak Mardiman tetap melakukan apa yang harus dilakukan, ikhtiar, disempurnakan ikhtiarnya dengan minum 1 vitamin, dan juga membaca apa yang harus dibaca, yaitu doa ruqyah mandiri, diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarnya ada, bentuk pasrahannya juga ada, totalitas pasrahnya. Nah, di sini sudah melakukan satu tahapan proses, niatnya sudah diluruskan, ikhtiarnya diluruskan, pikirannya disandarkan sama Allah, hatinya disandarkan sama Allah, pasrah sama Allah. Jadi Ibu dan Bapak semuanya, satu cerita inspirasi ini saya harapkan menjadi satu titik balik, start awal Ibu dan Bapak semuanya yang mungkin saat ini masih mangu-mangu, masih ragu-ragu, kok masih ngalor ngidul ya, belum fokus treatmentnya, belum fokus mau kemana, mau melakukan apa, belum fokus. Semoga video ini menjadi wasilah Ibu dan Bapak semuanya menjadi lebih mantap lagi, lebih lurus lagi niatnya, meluruskan niat untuk benar-benar bisa sembuh, mohon sama Allah. Nah, karena apa Ibu dan Bapak semuanya? Ketika Ibu dan Bapak semuanya menyandarkan kesembuhan itu pada makhluk, pada selain Allah, selain Tuhan, maka itu tidak akan pernah terjadi ya Ibu dan Bapak semuanya. Maka Ibu dan Bapak semuanya, kita semuanya, apapun masalahnya, kita harus luruskan niat kita hanya memohon kesembuhan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dilengkapi rangkaian niat itu, dilengkapi dengan bentuk ikhtiar yang disempurnakan ikhtiarnya. Maksudnya bagaimana? Ya, sebagai makhluk jasmani, tentunya jasmani itu membutuhkan asupan untuk jasmani. Nah, sebagai makhluk yang mempunyai rohani dan jiwa, disempurnakan, diberi asupan berupa rohani dan juga asupan vitamin untuk rohani dan juga jiwa kita. Nah, apa itu vitaminnya ya? Membaca ayat Al-Quran, membaca doa, membaca sholawat, dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak semuanya, itu adalah satu rangkaian penyempurnaan dalam kita memohon sehat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun ketika suatu hari Ibu dan Bapak semuanya berikhtiar, kok merasakan yang namanya sensasi, nggak nyaman, pusing, keliengan, mata burem, dada berat, kebas di tangan, kemudian mual-mual, perut perih, pinggang sakit, ya kan, mudah capek, lelah, terasa ngetok. Nah, itu jangan disikapi dengan sikap yang buruk sangka. Semuanya harus disikapi dengan sikap yang husnudzon, sikap yang positif. Ketika merasakan sensasi yang seharusnya Ibu dan Bapak mungkin merasakan pusing, kepalanya pusing, ataupun pas ikhtiar minum ramuan jamu kok pahit rasanya, itu jangan mudah ngeluh ya. Yang namanya jamu ya pasti nggak enak di mulut ya. Itu anggap saja apapun jamu itu nggak enak di mulut. Yang nggak enak di mulut tapi di tubuh, di lambung, di badan itu akan menyehatkan. Yang namanya jamu kan memang seperti itu. Nggak enak, nggak nyaman di mulut, tapi sesungguhnya memberikan efek kenyamanan di seluruh tubuh. Ibu dan Bapak semuanya yang dimuliakan Allah. Nah, ketika Ibu dan Bapak semuanya merasakan, misalnya minum jamu nih pahit, kepalanya pusing, badan bubrah, nggak enak, udah ganti aja ucapan dan perasaan Ibu dan Bapak semuanya dengan ucapan yang lebih positif. Oh, enak kok rasanya, ini menyehatkan. Meskipun ini rasanya pahit, tapi ini menyehatkan kok. Meskipun ini awalnya kepala keliengan, tapi nanti terus nyaman kok. Badan saya nyaman kok. Perut saya nyaman kok, lambung saya
enak rasanya. Nah, itu harus diberikan asupan kalimat-kalimat yang positif. Karena apa, Ibu dan Bapak semuanya, al-qaulu doa, ucapan itu adalah doa. Ketika kita mengucapkan hal-hal positif itu adalah doa kita kepada Allah. Ketika Ibu dan Bapak semuanya mengucapkan kepalanya sakit, dadanya berat, lambungnya mual, perih, kok stres, nah itu berarti Ibu dan Bapak semuanya memancing, mengundang munculnya apa yang Ibu dan Bapak semuanya ucapkan, apa yang Ibu dan Bapak semuanya keluhkan, apa yang Ibu dan Bapak semuanya tuliskan di WA, itu memancing untuk hadir datang sesuai kenyataan apa yang Ibu dan Bapak semuanya tulis ataupun ucapkan dan pikirkan. Makanya hati-hati, karena ucapan adalah doa. Dan juga ucapan itu adalah satu reaksi, munculnya reaksi dari suasana pikiran. Berarti ketika pikiran Ibu dan Bapak semuanya itu suasananya seperti itu, maka dalam satu teori hukum tarik-menarik pikiran, law of attraction pikiran, maka itu akan memancing dan mengundang suasana yang seperti Ibu dan Bapak pikirkan. Yang difikirkan, yang dikonsentrasikan, yang difokuskan itu keliengan, pusing, mual, ya itulah yang nantinya akan dirasakan. Semakin dipikirkan, semakin dirasakan. Semakin dipikirkan lagi, semakin datang. Nah, contoh gini Ibu dan Bapak semuanya. Pernah tidak Ibu dan Bapak semuanya mungkin punya satu keinginan. Aku pengen beli motor. Saya pengen beli motor Supra yang warnanya merah. Ketika Ibu dan Bapak semuanya di dalam pikiran Ibu dan Bapak semuanya berpikir tentang apa? Berpikir tentang motor Supra berwarna merah. Setiap hari terngiang-ngiang, saya pengen beli motor Supra yang warnanya merah. Nah, nyadar nggak Ibu dan Bapak semuanya, menyadari nggak? Ternyata setiap Ibu dan Bapak semuanya keluar, pergi mungkin ke ngantar sekolah anak, pergi ke pasar, pergi kemana, di jalan, Ibu dan Bapak semuanya akan sering melihat motor Supra warna merah. Lah kemudian motor Supra yang warnanya nggak merah kemana? Kok yang setiap saat berhenti di lampu merah? Sampingnya motor Supra warna merah, samping kirinya motor Supra warna merah. Yang di seberang bangku sana kok juga motor Supra warna merah. Ketika ada tamu datang, teman datang mungkin kok juga pakai motor Supra warna merah. Lah di mana-mana Ibu datang ke pasar, di parkiran kok banyak motor Supra warna merah. Itulah yang namanya law of attraction, tarik menarik pikiran yang menghadirkan suasana di luar diri kita. Sama ketika Ibu dan Bapak semuanya berpikirnya cemas, pusing. Nah, dihadirkan terus di dalam pikiran, ya yang akan ketarik, yang akan hadir ya suasana yang tidak jauh dari suasana pusing, cemas, sedih, kecewa. Itu akan hadir lebih dekat lagi. Nah, makanya hati-hati ya Ibu dan Bapak semuanya. Itu akan memancing datangnya suasana. Nah, suasana pikirannya error, yang datang ya kondisi error. Ada teman datang, tiba-tiba juga ada sesuatu yang mengecewakan, atau mendengar berita yang menggelisahkan, atau ada kabar yang juga tidak menyenangkan. Nah, itu karena apa? Karena tertarik dengan suasana pikiran kita. Tetapi ketika Ibu dan Bapak semuanya menciptakan suasana pikiran itu yang baik, positif, optimis, husnudzon, nyaman, damai, baik sangka sama Allah, apapun kondisinya, ini adalah takdir Allah, ikhlas saja dijalani, diterima, ngeluhnya sama Allah, insya Allah nanti akan menarik suasana yang lebih nyaman, suasana yang lebih mendatangkan ketenangan, mendatangkan kesehatan. Jangan ngeluh sama saya. Ibu, Bapak semuanya salah kalau ngeluh lewat WA sama saya. Ngeluh gini, nggak ada gunanya, Ibu dan Bapak semuanya. Ya, ngeluh itu sama Allah. Ngeluh sama Allah. Kalau saya nggak bisa memberikan satu kesembuhan, tapi kalau ngeluhnya sama Allah, pasti akan diberikan sembuh. Lah ngeluhnya bagaimana? Habis sholat, silahkan ngeluh sama Allah. Malam bangun, silahkan ngeluh sama Allah. Ngeluh sama Allah, minta sehat sama Allah, minta solusi sama Allah, minta jalan sama Allah. Ibu dan Bapak semuanya. Ketika Ibu dan Bapak semuanya beberapa waktu yang lalu menyimak di Facebook, mungkin melihat
apa istilahnya video dari kita, kemudian ibu dan bapak semuanya akhirnya terhubung ke kita. Percaya atau tidak ibu dan bapak semuanya, itu adalah sesuatu yang bukan kebetulan. Ini adalah sesuatu yang bukan kebetulan ibu dan bapak semuanya ketemu video di Facebook saya. Itu adalah semuanya rencana Allah, rencana besar Allah yang dulu sudah direncanakan lama oleh Allah, bahwa Anda ibu dan bapak semuanya besok hari ini akan ditemukan video seperti ini, dan akhirnya terhubung dengan saya. Akhirnya saya memberikan ibu dan bapak semuanya satu arahan. Ayo bapak, ayo ibu, kita kembali memohon sehat kepada Allah. Gitu kan? Jangan meminta sehat sama ramuan, herbal, dan apapun. Ramuan dan herbal itu adalah dalam rangka untuk menyempurnakan ikhtiar kita, karena itu adalah sebenarnya kebutuhan kita tiap hari. Dulu sebelum sakit juga harus diasup, cuman karena pola makan yang rusak, pola makan yang tidak benar, ibu dan bapak semuanya cuma makan apa yang ibu bapak senangi. Ibu dan bapak semuanya hanya makan apa yang ibu bapak semuanya anggap enak. Padahal sebenarnya apa? Makan itu jangan asal kenyang, makan itu jangan asal enak di mulut, akan tetapi makan itu adalah makan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh seluruh tubuh kita, apa yang dibutuhkan oleh otak kita, apa yang dibutuhkan oleh jantung, lambung, ginjal, lever, dan lain sebagainya. Apa yang sebenarnya dibutuhkan, itu yang dimasukkan. Jangan cuma mulut, kesenangan mulut yang dimasukkan. Nah, ibu dan bapak yang dimuliakan Allah. Nah, ketika ibu dan bapak semuanya tadi sudah mengedit suasana tidak nyaman, tidak karuan, tadi diedit dengan kalimat-kalimat yang positif, optimis, percaya diri, husnudzan sama Allah. Nah, kemudian ibu dan bapak semuanya ketika mengalami sensasi apapun itu bisa diiringi dengan mengimajinasi, memberikan satu imajinasi keindahan kepada diri kita, pada pikiran kita, mengimajinasikan sesuatu yang nyaman, mengimajinasikan sesuatu yang indah, yang membahagiakan. Mungkin suatu hari dulu ibu dan bapak semuanya mempunyai satu kenangan yang bahagia, kenangan yang indah yang tak terlupakan. Mungkin pernah ibu dan bapak semuanya berangkat ziarah ke Mekah Madinah. Diingat-ingat itu, ya Allah, nikmatnya Masya Allah, saya rindu ke sana ya Allah. Nah, itu diingat-ingat suasana indah, suasana menyenangkan yang ibu dan bapak semuanya pernah lakukan, pernah alami, diingat-ingat. Atau saat dulu ibu dan bapak semuanya diberi kenikmatan oleh Allah, ditemukan dengan calon istri dulu atau calon suami dulu, saat lamaran mungkin, saat apa istilahnya perkenalan mungkin, saat menikah mungkin, atau saat diberikan anugerah berupa titipan, berupa momongan. Itu kan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dari Allah. Diingat-ingat, kemudian disyukuri, alhamdulillah. Diingat-ingat dengan sambil bersyukur di dalam hati, alhamdulillah. Atau kemudian ibu dan bapak semuanya memang ingat-ingat kenikmatan sekarang yang ada di dalam tubuh ibu dan bapak semuanya. Apa ini ibu dan bapak semuanya? Masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa menghirup udara yang segar, bisa bernafas, telinga masih bisa mendengar, hidung masih bisa menarik nafas, mata masih bisa melihat, tangan masih bisa digerakkan kayak gini, tangan satunya juga masih bisa digerakkan, kaki juga masih bisa diangkat, kemudian jari-jari juga masih lengkap 5, yang kiri juga 5, masih 10, ya kan ibu dan bapak semuanya. Telinga juga masih telinga juga masih ada lubangnya, mata masih ada alisnya, masih ada bulu matanya, masih ada bola matanya, detak jantung masih diberikan normal oleh Allah, ya kan. Kulit juga masih diberikan nempel di daging dan tulang kita. Bu, bapak mau apa? Lupa nikmat Allah itu yang sekarang masih ibu dan bapak semuanya kenakan, yang masih ibu dan bapak semuanya rasakan. Lupa hanya karena kepala keliengan, semuanya lupa, hilang. Hanya karena mata kabur, nikmat-nikmat Allah yang luar biasa ini hilang, lupa. Masya Allah, astagfirullah. Ibu dan bapak semuanya yang dimuliakan Allah. Ini loh nikmat kita semuanya. Tangan kita masih gerak normal, jari kita masih ada jempolnya, masih bisa ditekuk, masih bisa gerak-gerak. Ya kan, aliran darah masih normal. Masih kalau makan masih bisa nyuap. Nah, ibu dan bapak yang dimuliakan Allah.
Itu adalah nikmat luar biasa dari Allah. Masa ibu lupa, bapak lupa? Nah, hanya keliangan dikit aja udah bingung, udah kayak dunia mau kiamat, mata buram dikit aja sudah merasa seakan dunia mau hancur. Iya kan? Nah, coba ibu dan bapak semuanya. Ingat nikmat Allah yang masih ibu dan bapak semuanya rasakan saat ini. Coba di breakdown, dihitung lebih besar mana kondisi nikmat yang masih dirasakan dengan cuman mual perih kan. Nah, cuman buram matanya kan, cuman keliangan dikit nanti buat tidur nanti hilang. Cuman gelier kan, gelier itu mudah, kurang makan, lapar itu gelier pasti itu ya bukan bapak semuanya. Makanya di materi-materi sebelumnya saya sudah menyampaikan 2 jam makan 5 suap, 2 jam sekali makan 5 suap, dan sehari sudah ada jadwal minum ramuannya, vitaminnya. Itu dilakukan, action ya, dipraktekkan. Jangan hanya nyimak materi. 1000 materi pun ibu dan bapak semuanya kalau nggak ada yang di action kan ya ada yang dipraktekkan, nggak akan sembuh ya. Mending nyimak 1 materi saja langsung semuanya dilakukan, insya Allah sembuh karena Allah, atas izin Allah, atas rahmat Allah. Nah, dibayangkan, diingat-ingat lagi nikmat Allah itu yang mana yang masih. Pakaian juga masih punya banyak di lemari, rumah juga masih bisa untuk berteduh, anak-anak diberikan kesehatan, pasangan diberikan kesehatan, mungkin orang tua yang masih hidup diberikan kesehatan, rezeki tiap hari mengalir tanpa ibu dan bapak semuanya minta. Tinggal berangkat ke pasar, tinggal berangkat buka warung jegrek, rezeki Allah yang antar. Begitu luar biasanya Allah memberikan nikmat karena cuman keliangan, mata buram, ya kan, mulut rasanya asem, deg-degan sedikit, perut perih, mual, ibu dan bapak semuanya sudah terasa mau kiamat. Nah, nikmat yang lain itu lebih besar banyak, coba ibu dan bapak ingat. Hidung menghadap ke bawah ini nikmat luar biasa, coba ibu bisa bayangkan kalau hidung ibu dan bapak semuanya dibalik menghadap ke atas. Kalau mau hujan udah bingung mau nutup hidung itu ya. Alhamdulillah hidung ini diberikan menghadap ke bawah. Nah, kemudian telinga ibu dan bapak semuanya, nikmatnya luar biasa. Telinga bisa lentur kayak gini. Ini adalah nikmat Allah, coba ibu dan bapak semuanya. Kalau diberikan telinga kaku kayak besi baja, berapa bantal yang ibu dia bapak habiskan? Karena robek, karena sobekan dari telinga yang tajam seperti baja besi. Nah, telinga bisa dilipat, lentur kayak gini, elastis. Ini karena nikmat Allah, rahmat Allah, anugerah Allah. Nah, nggak kayak gini, nggak disyukuri kayak gini ya. Nah, ini dan lupa, cuma keliangan lupa. Ini kuping bisa ditekuk-tekuk kayak gini. Itu adalah nikmat dari Allah. Luar biasa nikmatnya, subhanallah. Nah, itu dan bapak semuanya. Perbaiki niatnya, luruskan niatnya untuk meminta sehat sama Allah. Dengan mengingat-ingat, membayangkan, menghadirkan kenikmatan-kenikmatan yang masih ada. Nah, atas izin Allah semuanya akan baik-baik saja. Yang perlu diperhatikan oleh ibu dan bapak semuanya, Allah itu maha baik, Allah itu maha Rahman Rahim, maha mengasihi, menyayangi, nah maha menyembuhkan, maha memberikan apa yang ibu dan bapak semuanya minta. Jadi ketika ibu dan bapak semuanya cuman merasakan keriangan sedikit saja, ingat nikmat yang lebih besar lainnya. Anak-anak sehat, orang tua sehat, ya kan, rumah masih ada, masih bisa makan tiap hari, makannya ya nggak batu, artinya nasi, ya kan ibu dan bapak semuanya. Nah, kok ibu ngeluh, kok nggak sembuh-sembuh ya, kok belum sembuh ya, kok lama sembuhnya ya. Nah, pikiran-pikiran kok nggak sembuh-sembuh ini adalah satu bentuk suudzon, buruk sangka kita pada diri kita juga suudzon, sama Allah juga suudzon. Allah itu akan memberikan sesuatu sesuai kondisi yang terbaik untuk ibu dan bapak semuanya. Ketika ibu dan bapak semua saat ini masih ngeluh, berarti memang belum cocok untuk diberikan Sekali lagi sebelum kita lanjutkan di materi yang selanjutnya, ibu dan bapak semuanya, mari kita jaga, mari kita perbaiki pola pikir kita, sifat kita yang negatif diperbaiki menjadi lebih positif. Kemudian
pola hidup kita, pola makan. Insya Allah nanti akan diberikan kesembuhan oleh Allah pada saat yang sudah tepat. Nah, penting yakin, mantap. Gak usah apa, gak usah khawatiran, gak usah terlalu cemasan. Nah ini. Jadi ini adalah satu karakter-karakter teman-teman kita. Saya masih diarahkan untuk nggak marah, masih marah, ngeyel, marah terus marah. Nah, masih ngeyel ya. Alasannya macam-macam. Nah, kalau mau sembuh ya stop marah itu ya. Diganti dengan bahagia, senyum, memaafkan orang lain. Jangan, nggak usah khawatiran, nggak usah cemasan. Semuanya akan baik-baik saja karena Allah Maha Baik. Semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Ibu dan Bapak semuanya.